Selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran pada kali ini, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia sebelum nantinya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi ini sebagai pengantar saja. Nah, ini subbab-subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu ada rangka, sendi, otot, serta kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu rangka. Rangka ini merupakan susunan tulang yang saling berhubungan. Fungsinya itu sebagai alat gerak pasif. Nah, kenapa sih kok rangka bisa dibilang sebagai alat gerak pasif? Jadi, rangka itu dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan gerak, rangka ini digerakkan oleh otot. Nah, jadi karena digerakkan oleh otot, makanya rangka itu disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, kemudian fungsi rangka. Fungsi rangka ini yang pertama memberikan bentuk tubuh, kemudian penopang tubuh, kemudian juga melindungi organ penting. Nah, organ penting yang dilindungi di sini itu seperti jantung, otak, dan paru-paru. Kemudian sebagai alat gerak pasif seperti yang tadi udah dijelaskan. Kemudian tempat melekatnya otot, dan yang terakhir itu tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, ini ada gambar macam-macam tulang. Kelihatan kan ya gambarnya? Itu yang di bagian atas merupakan tulang tengkorak, kemudian di bawah di bagian dada ada tulang rusuk, terus di bawahnya lagi tulang belakang. Di bagian bawah tulang belakang itu ada tulang pinggul yang biasa kita duduk, tulang duduk. Kemudian tulang kaki, tulang paha, di bawah lutut ada tulang kering dan tulang betis. Nah, nanti kalian bisa amati lebih detail lagi di buku yang udah disediain ya, di buku paket. Nah, tulang ini dibagi menjadi 4. Bentuk tulang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang, kemudian tulang pipih, tulang pendek, dan yang terakhir itu tulang tidak beraturan. Tulang panjang itu contohnya seperti tulang lengan, kemudian tulang pipih contohnya itu tulang dada. Terus tulang pendek itu tulang yang ada di ruas-ruas jari, kan pendek tuh. Kemudian tulang tidak beraturan itu contohnya seperti tulang belakang. Nah, tadi itu macam dan bentuk tulang. Kemudian sendi. Nah, sendi ini merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi, dengan adanya sendi, hubungan antar tulang itu dapat digerakkan. Nah, sendi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis itu merupakan sendi yang tidak bisa digerakkan. Contohnya seperti sendi pada tulang tengkorak, itu tidak bisa digerakkan. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis ini merupakan sendi yang dapat digerakkan, hanya saja gerakannya itu terbatas. Jadi contohnya itu seperti di sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu diartrosis. Nah, diartrosis ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi diartrosis ini terdapat 5 macam, yaitu ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser. Pada sendi peluru, kenapa dikatakan sendi peluru? Karena bentuknya itu menyerupai peluru. Jadi pada sendi peluru ini juga dapat bergerak ke segala arah. Contohnya seperti sendi antar tulang paha dan tulang pinggul. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini dapat digerakkan ke dua arah.
Misalnya ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Contohnya itu seperti siku dan lutut. Nah, kemudian sendi putar. Jadi sendi putar ini sendi yang salah satu tulangnya itu dapat berputar pada tulang yang lain sebagai porosnya. Contohnya pada tulang leher dengan tengkorak. Jadi tulang leher itu sebagai porosnya sehingga tulang tengkorak ini bisa berputar. Kemudian tulang geser. Tulang geser ini menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Contohnya itu pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pada antar tulang belakang. Itu contoh dari sendi geser. Yang selanjutnya yaitu otot. Otot ini merupakan penggerak bagian-bagian tubuh atau disebut juga sebagai alat gerak aktif. Ini salah ya tulisannya, harusnya sebagai alat gerak aktif. Jadi kenapa otot ini bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif itu karena otot yang melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat menggerakkan rangka. Jadi rangka itu tempat melekatnya otot dan otot itu yang menggerakkan rangka. Nah, otot ini dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ada otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang dengan perantara tendon. Jadi otot rangka ini yang paling banyak melekat pada tubuh. Biasanya contohnya ketika kita menggunakan otot rangka itu digunakan pada saat kita berjalan, berlari, atau aktivitas lain yang di bawah kesadaran kita. Kemudian yang kedua otot polos. Otot polos ini bentuknya seperti gelendong, memiliki inti pada tiap selnya. Jadi otot polos ini terdapat di dinding lambung, usus halus, rahim. Nah, terus yang ketiga yaitu ada otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat di jantung. Jadi di otot jantung hanya inti selnya itu berada di tengah. Pada sistem gerak, kelainan pada sistem gerak itu contohnya yang pertama seperti osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium sehingga tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah. Biasanya kalau osteoporosis ini kebanyakan terjadi pada orang dewasa dan orang yang sudah tua. Terus kifosis. Kifosis ini merupakan kelainan pada tulang belakang yang terlalu melengkung ke depan atau biasanya itu bungkuk. Kemudian lordosis. Lordosis ini kelainan tulang belakang yang terlalu melengkung ke belakang. Dan yang terakhir skoliosis. Skoliosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang terlalu melengkung ke samping. Itu tadi materi tentang sistem gerak pada manusia. Sekarang untuk memperjelas lagi biar kalian lebih paham, di sini Ibu ada gambar sistem rangka manusia. Itu ada kolom-kolom yang belum diisi. Kalian bisa mencari informasi dari buku paket untuk mengisi kolom tersebut, dan ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Jadi kita bagi dulu ya kelompoknya. Satu kelas ini ada 30 siswa. Jadi Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 6 orang. Kita berhitung dulu aja ya. 1 sampai 6. Coba dari sebelah kiri depan. Nah, udah. Selanjutnya kalian bisa gabung ke kelompok dengan nomor yang sama. Misalnya kelompok 1
itu yang dapat nomor 1, kelompok 2 yang dapat nomor 2, dan seterusnya. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Jadi LKPD itu bisa kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan mengambil LKPD yang ada di depan sini. Oke. Nah, semuanya udah dapat LKPD kan? Selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan, Ibu jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Soal pertama itu kalian perhatikan gambar tersebut. Di gambar tersebut itu dijelaskan ada 2 orang yang sedang melakukan 2 aktivitas, yaitu mengangkat beban dengan posisi yang berbeda. Jadi di gambar sebelah kiri, orang tersebut itu mengangkat beban dengan posisi menunduk, sedangkan pada gambar sebelah kanan, orang tersebut itu mengangkat beban dimulai dengan posisi jongkok. Nah, kalian amati gambar tersebut, kemudian dari gambar tersebut buatlah sebuah pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Nah, setelah kalian sudah membuat membuat pertanyaannya, kalian bisa membuat hipotesis atau dugaan sementara dari pernyataan yang udah kalian buat. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Carilah informasi terhadap gangguan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan suatu gerakan beserta upaya atau cara mengatasinya. Jadi, permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh sistem gerak pada manusia. Misalnya seperti tadi ada kifosis atau salah gerak karena apa. Nah, itu kalian cari di buku paket yang udah disediakan di situ. Dan juga kalian bisa cari upaya atau cara mengatasinya supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Nah, kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 kalian bisa perhatikan gambar di situ, itu ada 3 gambar A, B, C. Nah, di situ gambarnya menunjukkan orang yang sedang menyetir mobil dengan 3 posisi duduk yang berbeda. Itu ada posisi A, posisi B, dan posisi C. Coba kalian amati dari gambar tersebut, posisi mana sih yang paling baik untuk kesehatan berdasarkan pada sistem gerak pada manusia. Selanjutnya yaitu nomor 4. Ini nomor 4 ya. Setelah kalian menjawab semua pertanyaan dari nomor 1, nomor 3, jadi berikan kesimpulan berdasarkan dari hasil diskusi kalian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jadi kalian dapat menyimpulkan semuanya dari nomor 1 sampai 3 tadi yang udah kalian kerjain, itu disimpulkan dengan kelompok kalian. Begitu. Nah, kalian bisa mulai mengerjakan. Ibu akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan pilih secara acak untuk kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya, dan teman-teman yang lain bisa mendengarkan atau memberikan tanggapan berdasarkan dengan bahan kajian yang teman atau kelompok dari teman kalian paparkan nanti.